Oke, selanjutnya tentang dimensi dan kegunaannya ya. Jadi di sini pertama kalian harus tahu dulu ada 7 dimensi pokok atau besaran pokok yang harus kalian hafal. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Ada 7. Nah, yang kita udah hafal biasanya sih satuannya ya. Jadi kayak panjang itu satuan SI-nya. SI-nya adalah meter. Dimensinya mulai kalian hafalkan itu adalah L dimensinya. Massa itu kilogram. Dimensinya M. Lalu waktu itu second. Second itu dimensinya T. Kemudian suhu itu Kelvin, bukan Celcius ya, tapi Kelvin. Dimensinya theta, suhu. Oke. Lalu kuat arus itu ampere. Dimensinya I. Lalu intensitas cahaya itu satuannya kandela atau CD. Dimensinya J. Dan terakhir jumlah zat. Jumlah zat itu satuannya mol. Dimensinya N besar. Nah, ini adalah 7 dimensi pokok yang harus kalian hafal. Kalau ini sudah tahu, kita bisa kembangkan dimensi-dimensi ini menjadi satuan-satuan yang turunan, besaran-besaran yang turunan ya. Contoh besaran turunan yang kalian sudah kenal harusnya di SMP. Seperti pertama, luas. Luas itu kita tulisnya A ya. Biasanya bisa panjang kali lebar, bisa sisi kali sisi, tergantung ya. Nah, kalau panjang kali lebar, panjang sama lebar itu kan satuannya sama-sama meter ya. Jadi dimensinya sama-sama L. Ini L kali L. Jadi dimensinya luas adalah L kuadrat. Satuannya jadi meter kuadrat gitu. Kemudian misalnya volume. Volume kita udah kenal juga rumus umumnya, misalnya panjang kali lebar kali tinggi. Berarti ketiganya ini meter semua satuannya, panjang lebar tinggi. Jadi dimensinya L kali L kali L. L pangkat 3 atau meter kubik gitu. Massa jenis biasanya kita sebutnya rho ya. Ini massa dibagi volume. Massa itu M dimensinya. Volume kita udah tahu nih, L pangkat 3 gitu. Jadi kita tulisnya biasanya kalau dimensi jangan ada perperan tapi pangkat min. M L min 3. Nah, satuan kilogram per meter kubik gitu. Kecepatan. Kecepatan itu adalah V, biasanya V kecil. Jarak bagi waktu atau perpindahan dibagi waktu ya. Sama-sama jarak atau perpindahan itu dimensinya L, waktu itu T. Jadi LT min 1 meter per second satuannya. Kemudian misalnya percepatan A kecil biasanya. Ini adalah kecepatan dibagi waktu. Nah, kecepatan kan LT min 1. Dibagi lagi sama T. Jadinya LT min 2. Atau meter per second kuadrat. Oke, kita ke gaya dulu ya. Gaya itu F. M kali A. M itu massa. Massa itu M. Dimensinya. A itu percepatan. Kita udah tahu di situ LT min 2. Jadi dimensinya gaya ya M LT min 2 atau kilogram meter per second kuadrat. Nah, umumnya ini kita sebutnya Newton sekarang. Gaya satuannya Newton. Satuan umumnya. Nah, kita bisa ke berat jenis nih. Berat jenis itu rumusnya berat. Berat itu gaya. Gaya berat dibagi dibagi volume. Nah, gaya berat kan gaya ya, berarti MLT min 2 dibagi volume. Volume tadi L pangkat 3. Jadinya ML min 2 T min 2 gitu. Kilogram per meter kuadrat second kuadrat.
Oke, kita lanjut. Usaha misalnya. Usaha itu dasar rumusnya adalah gaya F dikali perpindahan. Nah, gayanya MLT-2, perpindahan itu L lagi. Jadi di sini ML kuadrat T-2 atau kilogram meter kuadrat per second kuadrat, biasa kita sebutnya joule. Kemudian energi potensial. Nah, ini rumusnya sudah tahu ya. EP itu M kali G kali H. M-nya itu massa, M. G-nya itu percepatan gravitasi. Jadi sama seperti percepatan, LT-2. Gitu. Kemudian H itu ketinggian, itu juga L. Jadi M L kuadrat T-2. Kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Ini juga joule. Oke. Energi kinetik setengah mv kuadrat. Setengah itu tidak punya satuan, dia cuma angka, jadi tidak punya dimensi, nggak usah dipeduliin. M-nya massa, M. V kuadrat, V itu kecepatan. Kecepatan tadi di sini LT-1 ya. Nah, kita pakai di nomor 11 tuh. LT-1, tapi kena kuadrat. Jadi ini jadinya ML kuadrat T-2. Kilogram meter kuadrat per second kuadrat juga joule. Loh, ternyata ini tiga-tiganya sama nih. Kalian bisa lihat ya, dimensinya sama, kesatuannya sama. Nah, kadang-kadang ada yang begitu juga. Lalu 18 tekanan. Tekanan P itu F per A. Gaya dibagi luas. Gaya tadi sudah ada, MLT-2 dibagi sama luas. Luas itu L kuadrat. Nah, jadi tekanan M, L-nya jadi -1, T-nya jadi -2. Tekanan biasanya satuannya Pascal. Lalu daya power, P juga. Daya itu adalah usaha dibagi waktu. W-nya usaha. Usaha tadi ini ML kuadrat T-2 dibagi waktu. Nah, jadinya ML kuadrat T-3. Usaha daya sendiri satuannya watt. Nah, ini beberapa besaran-besaran turunan yang biasanya kalian sudah dituntut hafal ya di SMA. Kalau di SMP mungkin semua rumusnya ini udah kenal. Oke. Seperti itu cara pakainya dimensi. Nah, kemudian gunanya apa sih dimensi? Nah, ini ada beberapa contoh kegunaan dari dimensi. Yang pertama adalah mencari dimensi atau satuan dari suatu variabel tertentu yang kita belum kenal. Contohnya, misalnya, saya kasih contoh langsung ya. Ada rumus daya radiasi benda hitam, dirumuskan seperti ini. Ini saya tulis ulang biar kalian lebih jelas. P sama dengan E kali tau kali A kali T pangkat 4. Di mana P adalah daya, joule per second atau watt. Kemudian A adalah luas, meter kuadrat, dan T adalah suhu. Nah, yang ditanya, E itu tanpa satuan. Jadi tidak punya dimensi, dia kasih tahu ya. Kemudian tau ini adalah Boltzmann, tetapan Boltzmann. Nah, dia tanya, tentukan dimensi dari Boltzmann, si tau itu. Nah, masing-masing kamu tinggal pasang dimensinya apa. P kan daya tadi kita sudah buat tuh. ML kuadrat T-3. Nah, kalau kalian belum hafal, ya kalian harus bikin prosesnya yang ini. Gitu. Jadi masukin ML kuadrat T-3 sebagai P. E itu tidak ada satuan, jadi cuekin aja. Tau yang mau dicari. A itu luas itu L kuadrat, lagi-lagi dari tabel di atas ya. T itu suhu itu theta pangkat 4. Nah, dari sini kebetulan ini L-nya bisa dicoret, T-nya. Nah, dimensinya tau adalah tinggal si tetanya itu pindah ke kiri ya. Jadi M T pangkat -3 tau pangkat -4. Tau pangkat -4. Betul, kalau pindah ke kiri dia jadi minus pangkatnya. Itu dimensinya. Kalau misalnya dia tanya satuannya apa? Satuannya juga bisa, kalian dari dimensi tinggal ubah ke satuan. M itu kilogram per T itu waktu, second pangkat 3, tau itu suhu ya, Kelvin pangkat 4. Nah, ini satuannya.
Gitu. Jadi dari analisa dimensi kita bisa dapet ini variabel yang kita nggak kenal, kita bisa tahu dimensinya apa. Oke. Yang kedua, mengecek kebenaran suatu rumus. Jadi kita dikasih satu rumus, kalian cek apakah ini rumusnya benar atau salah. Nah, kita lihat dari dimensinya lagi. Di sini ada periode bandul matematik dinyatakan rumusnya seperti ini. T sama dengan 2pi akar G per L. Nah, dia udah kasih keterangan-keterangannya ya. T itu periode dalam second. Berarti si T ini dimensinya ya T ya. T biasa, time, waktu. Kemudian G adalah percepatan gravitasi, satunya dia udah kasih tahu juga meter per second kuadrat. Lalu L itu panjang tali itu meter. Nah, oke, dengan analisis dimensi apakah persamaan itu mungkin benar atau pasti salah. Nah, pi itu 3,14 atau 22/7, dia tidak punya satuan, jadi pi nya cuekin aja, 2pi ini cuekin aja, dia nggak punya satuan. Kita langsung cek dimensinya. G itu tadi m per s kuadrat, meter per second kuadrat, itu berarti L T-2. L-nya panjang tali, meter, berarti L juga. Nah, ini kita coret ya, L-nya. Maka di sebelah kiri kita punya T pangkat plus 1, di sebelah kanan kita punyanya T pangkat min 2, tapi di akar, jadi min 1. Nah, jadi dari sini kelihatan ya, tidak sama. Ya, karena tidak sama, maka persamaan ini pasti salah. Rumusnya salah. Kalau misalnya sama, jawabannya mungkin benar, gitu. Cara ngeceknya gitu. Jadi kamu cek sebelah kiri, sebelah kanan apakah sama. Kalau sama ya berarti benar, mungkin benar. Kalau nggak sama pasti salah. Itu kegunaan kedua dari dimensi, mengecek kebenaran suatu rumus. Nah, satu lagi kegunaan ketiga dari dimensi, membentuk suatu rumus. Jadi kita nggak tahu rumusnya apa. Dia cuma kasih tahu keterangan-keterangannya. Contohnya seperti ini. Ada cepat rambat gelombang dalam air V tergantung pada. Nah, ini kata kuncinya di tergantung pada ini ya. Jadi V tergantung pada panjang gelombang lambda dan gravitasi. Nah, dan percepatan gravitasi. Gini kita tulisnya. Terus kita pasang satu-satu. V itu cepat rambat. V kecepatan. Kecepatan kalian bisa lihat lagi di tabel yang di atas, itu adalah LT-2 dimensinya. Kemudian lambda itu panjang gelombang, berarti dimensinya L. G percepatan gravitasi. Masuk ke percepatan ya. Tadi kalau kecepatan itu LT-1. Percepatan LT-2. Nah, dari data ini kita susun ke rumusnya. Nah, untuk membentuk rumus, karena kita belum tahu pangkatnya berapa, jadi si variabel lambda, kita misalin dia punya pangkat X. Variabel gravitasi, kita misalin sebagai Y, gitu. Ya. Nah, kita pasang sekarang dimensinya. V itu LT-1. Kemudian lambda itu L, pangkat X. Gravitasi tadi LT-2, pangkat Y. Nah, sebelah kiri udah jelas LT-1, sebelah kanan ada L pangkat X. Ini kita pangkatin Y semua ya. Jadi L pangkat Y, T pangkat min 2Y. Jadi sebelah kiri LT-1, di sebelah kanan ada L pangkat X plus Y, dan T pangkat min 2Y. Nah, kalau sudah kayak gini baru kita samakan nih L sama L. Jadi untuk si L, sebelah kiri pangkatnya 1, sebelah kanan pangkatnya X plus Y. Kita simpen dulu, karena kita belum tahu X-nya berapa, Y-nya berapa. Kemudian yang T, kita bisa buat, di sebelah kiri itu dia pangkatnya min 1, di sebelah kanan min 2Y. Jadi Y-nya kita dapat setengah. Y setengah kita masukin ke sini. 1 sama dengan X tambah setengah, substitusi ya. Dari sini kebetulan dapatnya X-nya setengah juga. Nah, karena udah dapat X-nya setengah, Y-nya setengah,
Jadi rumusnya kalian tinggal pakai nih dari sini nih. Tadi kita misalin di awal. V sama dengan lambda pangkat setengah, gravitasinya juga pangkat setengah. Artinya pangkat setengah itu akar ya. Jadi ini akar lambda kali G. Nah, kira-kira seperti ini cara membentuk rumusnya. Dan biasanya kan kita nggak tahu ada variabel, kita biasanya kasih K di sini. K itu suatu angka tanpa variabel. Jadi di sini ada K-nya. Nah, jadi bentuk rumusnya kurang lebih seperti ini. K akar lambda kali G. Meter per second. Lambdanya meter ya. Oke. Kurang lebih begini. Ini kegunaan ketiga. Mencari suatu rumus. Dari kita nggak tahu rumusnya. Tapi kita tahu variabel apa aja yang dipakai di rumus itu. Ya, kurang lebih 3 ini kegunaan dari dimensi di soal-soal nanti. Kalian bisa temuin nanti ketika ngerjain soal. Oke.